Oke, silakan dilanjut lagi. Tadi sudah bisa masuk lagi nggak? Ada tadi kesalahan apa aku tahu keluar. Tadi siapa ya yang tampil Mita, Pak. belum bisa masuk? Belum ya? Iya, belum, Pak. Tadi saya nggak tahu. Oh, apa loh, kok tahu malah hilang. Jadi tunggu Oh dulu iya, ya. Gimana? Pak, mohon maaf. Ya? Saya di overlipnya belum di ACC sama Bapak. Oh gitu loh. Iya. Sudah. Bentar, coba tak cek. Namanya siapa? Namanya? Nuim Hoirunisa, Pak. No. Oh, belum kelihatan lagi ya. Dikasih nama Tapi nggak sama Anda? Enggak. namanya 2024 tugas rancangan percobaan Nuim Hoirunisa, Pak. Coba ini mulai sekarang. Apa enggak ini? Khairun Nisa. Iya. Oh, oh ya ini sudah kedetek. Kok saya sudah ini di saya ada sudah ininya. Oh, di sini tulisannya masih invite not yet accepted gitu, Pak. Oh, di core read only ya ini. Padahal ownernya masih Anda, tapi kok malah saya kok aneh ya ini sudah. Coba Anda ulang lagi, coba ini agak aneh ini karena ownernya Anda, tapi kok invited not yet accepted. Padahal saya sudah tertulis itu sudah bisa edit. Oh, coba saya tambahkan ulang ya, Pak. Ya coba diulang lagi. Yang saya yang lama dihapus saja, coba dihapus dulu. Yang ini kayak jadi ada double, tapi kok yang satu kan di detek di tempat Anda kan kelihatan itu. Oh iya, yang berarti Bapak sudah di editor ya, Pak? Ya sudah, makanya jangan Oh, di invite lagi itu. oh iya. Mohon maaf ya, Pak. Ya, dia di 2 kali makanya di Oh iya. tempat saya kedetek itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya ya. Oke, silakan lanjut tadi Mita. Sudah kembali belum? Maaf tadi saya kesalahan apa tadi kok tahu-tahu hilang tadi. Gimana Mita bisa sudah kembali belum ini? Karena tadi tiba-tiba langsung hilang. Mbak Mita nggak bisa kembali ya? Coba di WA mungkin Asrul kalau sudah masuk. Masih join katanya, Pak. Oh lah ini sudah ada Oh, ini iya. lagi sudah bisa masuk ini udah ya. Isi Pak, tadi Iya. sampai mana ya Pak? Pantesan sepi. Ya saya juga tadi nggak tahu kesalahan apa kok tahu-tahu keluar. Oh, saya sampai kontekstual berarti ya Pak? Ya
kontekstualnya sudah tadi Anda sudah di. Anda ambil dari mana tadi? Saya cuman agak belum ini karena baru Oh iya bentar Pak. papernya siapa ya? Coba nanti dilihatin kan Anda tadi bikin summary-nya kan. Iya. Jadi dia apakah semua dicek dengan baik apa enggak itu. Ini Pak, saya mengambil dari jurnal ini. Saya ngambilnya dari Scopus terus Heeh. Ini orang mana ya? Ukraina ya kayaknya. Iya benar ya. dari Ukraina jurusan ekonomi. Tapi Ada medicalnya juga ini kayaknya nih. ada yang Medical, dari farmasi. Iya, Ini karena di sana kedokteran dan farmasi kayaknya satu ini. satu departemen. Satu fakultas. Jadi ini jelas gunakan Latin Square Design ya, kalau salah. Ya, Ya udah ini. yang diteliti di sini tentang terkait tumbuhan, Pak. Oke. Ya kalau Anda sudah bikin summary-nya boleh Anda langsung cover aja nggak apa-apa kalau Ya, yang penting informasinya ini memang ya jadi pemakai statistik lah itu kan ya. Karena kalau yang Jadi- nulis paper orang kayak seperti Anda kan sebenarnya magister statistik kan. Kan Ya. kadang juga nulis paper, kemarin kan ada beberapa yang publikasi. Itu kan posisinya Anda sebagai pemilik metodenya. Tapi Anda nyaris di kasus nomor ada yang tentang apa, stunting lah, tentang apa gitu. Kalau ini kan dia menguasai bidang datanya, tapi mungkin metode statistiknya bisa juga yang kurang cermat misalnya. Maka di sini Anda nanti mengkritisi itu ya, silakan diulas secara tajam. Kalau dari segi datanya mungkin Anda nggak menguasai kan bidang farmasi itu. Iya. Dari segi metodenya kita yang harusnya. Ya oke silakan mulai di. Jadi hasil ANOVA yang dihasilkan di sini ada 2 variabel yang berpengaruh, yaitu variabel pengeringan air dan penyerapan air dan ketebalannya dengan p-value 0,05. Kalau misalkan dikaitkan dengan p alfanya 0,001 masih signifikan juga. Kalau dikaitkan dengan 0,01 masih signifikan, cuma patokan dari p-value yang di sini yang saya gunakan yaitu 0,05. Jadi variabel yang berpengaruh yaitu penyerapan air dan ketebalannya. Lalu jika saya uji dengan uji Tukey, di mana variabel yang signifikan di sini ada variabel penyerapan air dan ketebalan juga, Pak. Jadi untuk pH dan kehilangan berat selama pengerangan juga tidak berpengaruh. Berarti ini bloknya apa ya dia ya sebagai bloknya ya? Kan nanti ada. Bloknya di sini ini Pak. Bloknya pakai yang A1, A2 sampai C-nya. Ini yang bloknya berarti yang polimer sama ini plastiser ini ya. Iya. Terus yang dia sampai 3 blok apa? Kenapa Pak? Enggak ya, 2. Yang ini Latin Square berarti 2 blok ya. Cuma yang terus ini. Nah ini faktor C adalah ininya yang mau diteliti kan, suhunya ya kayaknya nih ya. Iya. Oke, ini suhunya ada. Oke, ini sebagai kayak faktornya ini kan 1 faktor 2 blok kan dari Latin Square itu. Iya. Kalau desainnya kayaknya sudah tepat nggak? Kalau yang tadi kan nampilin desain Latin Square-nya kan? Kalau ini nampilkan nggak di papernya? Kalau di sini langsung. Langsung ini ya nggak memperlihatkan itu. Ya langsung ini Pak, datanya langsung menghasilkan ininya saja Pak. Tapi Anda sudah coba ngolah kan datanya? Yang dihasilkan di sini tidak ada yang signifikan sih Pak. Iya toh? Iya, ini Pak. Aneh udah hasilnya nggak signifikan kok udah. Iya, tapi setelah saya uji dengan data yang sama, hasilnya itu 2 variabel signifikan Pak, yang tadi itu. Iya toh, kalau yang ini enggak. Nggak ada. Kan nggak ada yang signifikan. Tidak ada Pak. Salahnya di mana dia ini? Anda bisa ngelacak nggak? Kok beda dengan Anda itu maksud saya itu dong? Kurang tahu Pak. Nanti saya lihat lagi Pak. Kok bisa? Tapi dia pakai paketnya apa? SPSS atau apa? Ngomong nggak dia? Nah itu untuk SPSS atau R-nya juga tidak menyebutkan Pak. Karena kan ada yang kadang masrahkan orang lain kan supaya ngolahkan jadi nggak tahu dia pakai apa gitu. Kan ada yang kayak gitu. Ya oke, berarti kalau memang nggak ada informasi ya sudah nggak apa-apa.
Pak. Tapi dengan Anda berarti beda gitu ya intinya ya. Iya, Nanti kalau yang default, punya saya 2 variabel signifikan, Pak. nanti di level apa ini ya kan kalau yang responnya kan cuma apa tadi temperatur. Nah, yang Anda Iya, yang berbeda yang mana? Yang pakai yang dapat 2 yang signifikan yang mana Anda? yang ini, Pak, yang penyerapan sama ketebalan, signifikan semua, Pak. Sedangkan kalau di sini tidak ada yang signifikan, Pak, dilihat dari F-test-nya sama F-nya. Setiap faktornya tidak ada yang signifikan. Oh kok iya kan bisa. Anda bisa dapat berarti seolah-olah ini kan kayak riset tak berguna akhirnya kan karena kesimpulannya nggak ada ya. Berarti hipotesisnya yang kurang bagus kan itu karena semua diterima sama saja hasil riset ini kan nggak ada ininya kan cuma menyatakan sama aja itu. Ya kan nanti dicek ya kenapa dia kalau bisa kelacak salahnya apa kok beda dengan yang Anda itu. Kalau Anda pakai R apa Python? Pakai R, Pak. Oke. Ya udah nanti coba ya dicari tahu apa sih yang menyebabkan dia berbeda karena yang ada malah kesimpulannya ada ya dapat manfaat kan nantinya. Iya. Udah silakan lanjut lagi. Pak, saya boleh izin bertanya? Ya oke silakan. Tadi kan kalau Latin Square itu berarti bloknya sama variabel ini akan harus sama ya, skala square, misalkan 4 dengan 4. Oh Tadi, iya, tadi betul. bedanya minta tadi faktornya 3, tapi bloknya itu kayak 4. Jadi bagaimana Pak? Saya agak bingung. Coba, harusnya nggak bisa Latin Square namanya itu benar. Coba makanya saya tadi ingin lihat desainnya tapi di papernya nggak ada. Kalau nggaknya mungkin benar apa? Faktornya cuma 3 ya. Kok saya lihat tadi 4 waktu yang 4, Pak. kita nampilin. 4 semua. Oh, ini 4 semua kok sudah Latin Square ini. Ini kan yang blok 1 itu A1, blok 2 yang blok 1A, blok 2B, faktornya kan yang C ini. Ini ada 4, itu sudah 4 semua kok. Sudah benar kayaknya ini kalau ini. Cuman pada saat dia merandomnya itu yang saya nggak tahu ini karena dia nggak nampilkan ABCD-nya tadi yang apa yang kayak yang tadi paper yang dana malah nampilin itu yang Oh, ini berarti faktornya nggak harus ABCD ya Pak? ya, Karena blok 4. iya kan ini faktornya kan yang C nih yang mau diteliti kan yang C kan iya benar Iya. ya Mita kan Iya, Pak. jadi ini kan ada C1 C2 C3 C4 kayak A B C D kan sama itu. Ini bloknya juga levelnya ada 4 kan itu. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi sudah Latin Square memang ini sudah. Kalau ininya sudah. Cuman mungkin ngasih namanya yang Mita ini atau dari sana juga kayak gini ya Mita, benar? Iya Pak, dari sana menyesuaikan saya Pak jadinya. Bikin jadi kacau ABC-nya kan kayak ABC yang di buku yang tadi Asrul jadi nanyakan itu kan. Iya. Karena saya sesuaikan lagi aja Pak. Iya, maka istilahnya lebih baik blok 1, blok 2, terus faktor. Karena ini kan 1 faktor kan. Iya. Karena nanti setelah yang hari ini kan kita bisa 2 faktor, 3 faktor gitu. Nanti begitu aja disesuaikan biar nggak kelihatan. Tapi kalau ini sudah benar ini, jadi maksudnya yang penting sudah memenuhi syarat Latin Square gitu. Soal di yang randomnya kita kan nggak tahu gitu. Ya oke, terus nah ini yang belum ketemu penyebabnya tadi ya, ngolahnya dia ngomongnya pakai SPSS ya. Ngolahnya belum tahu Pak. Oh ya, nggak ada ya, dia nggak nyebut ya. Iya Pak. Mungkin dia menyerahkan ke tukang olah itu, bisa juga menyerahkan ke tukang olah itu. tapi hasilnya sama sekali nggak ada yang signifikan itu ya. Jadi, nah kok Anda tadi gimana yang signifikan akhirnya? Yang ini Pak. Faktornya signifikan, yang suhu. Iya, yang suhu. Signifikan. Dari sisi blok mana yang apa dicek nggak ada? Anda cuma ngecek faktornya aja apa yang bahwa dia kalau ditolak, setelah itu kan Anda bisa melakukan multiple comparison. Anda yang Tuki ini lah yang uji. Tukinya Anda dari situ. Iya. Kan ANAVA dulu. Baru ke ANAVA harusnya kan coba yang ANAVA dulu, coba yang ANAVA-nya ini. Yang ANAVA-nya harusnya kan cuma ada 3 ya. Ada interaksi nggak Anda? Nggak ada kan? Tidak ada Pak. A, B, harusnya 3 treatment kan?
Oh, Oh, Kok bentar, dapat Pak. tebalan jadi 4 ini? Wah. Bentar, kan harusnya cuman ada, malah kalau di ini kan karena satu faktor ya cuman ada satu itu. Ya kalau bloknya mau dicek ya boleh bahwa ini bloknya signifikan kan, tapi kadang kan kita nggak memperhatikan itu. Makanya ini saya kok lihat di ininya kayaknya ada yang malah yang tempat Anda itu kok bisa muncul ada 4, harusnya cuma 3. Sorry, ada malah cuma 1 karena faktornya cuma 1, yang lainnya kan blok. Anda punya contohnya nggak? Yang contoh yang di buku, Anda dapat contoh berapa? Kebetulan yang rancangan percobaan tidak dibagi ya, Pak, yang itu. Oh, kemarin nggak dibagi ya? Oh, ya. Iya. Ya udah, berarti kalau ini kan harusnya mirip kayak tadi, karena Latin Square. Tapi kok Anda kayak di Anava-nya kok tampilannya beda dengan Latin Square yang di buku ya? Coba tampilkan Anava Latin Square yang di buku. Anda buka bukunya nggak? Tidak, Pak. Oh ya udah, saya yang ini aja berarti kalau Anda nggak sedang posisi nggak buka, saya tak yang share screen. Latin Square, bentar lah. Cari dulu. Karena kalau Latin Square tabel Anava-nya bloknya kan biasanya nggak perlu dibahas itu. Tapi kalau kita ngecek apakah bloknya ada manfaat enggak, ya bisa aja ingin dilihat tabel Anava. Latin mana Latin Square? Oh, nah ini yang bentar, ini saya share screen dulu sebentar. Share screen. Nah ini loh, jadi yang ini kan yang mau dicari formulasinya kan ini. Ini bloknya ada 2 ini. Jadi cukup melihat ini, nanti dilanjutkan kalau Hanul ditolak kan terus yang multiple comparison itu tadi yang pakai Oke kalau untuk melihat ini. Mana sih kalau modelnya? Ini kalau yang 2 apa sampai ada ini kan hanya yang 3 ini kan yang tidak sampai ada alfa beta, enggak kan, yang ada kan cuma yang ABC yang bukan Greco-Latin tapi yang Latin Square kan. Nah, Latin Square itu harusnya cuman ini, nah kayak gini, row sama kolom aja. Anda ada replikasi nggak ya tadi kayaknya ya? Ada replikasinya nggak di datanya? Di datanya, Pak. Ya, ada replikasi nggak di tiap selnya? Kalau ada replikasi pakai yang ini, jadi tadi misalnya baris blok 1, blok 2, treatment A misalnya, itu isinya berapa tadi di selnya? Kalau isinya ada lebih dari 1, berarti yang pakai replikasi ini yang tabel 415 yang dipakai. Oh, tidak ada sih, Pak. Kalau dilihat dari datanya. Kalau nggak ada ya berarti yang tanpa replikasi itu. Nah, yang hanya gini ini yang tanpa replikasi yang ini. Ini tanpa replikasi. Nah, harusnya gini aja. Jadi Anda mungkin coba dicek lagi. Kan itu datanya kayak gini kalau tanpa masing-masing di tiap selnya cuma ada 1 itu. Nah, Anda kayaknya harusnya contoh yang 43 itu yang sepadan dengan itu. Nah, teorinya kan ini yang row di kolom tapi jadi nanti ininya hanya cuma 1. Maka tadi yang Anda kalau nggak salah kan tadi yang suhu apa ya? Iya, Pak, Ya, suhu. suhu kan, jadi ininya kan suhu treatmentnya. Terus yang row misalnya yang apa tadi blok A apa ya misalnya, yang terus ini yang blok B.
Yang treatment itu yang kalau Anda tadi faktor C lah gitu kalau yang di Anda tadi. Nah, keluarnya cukup ini aja sebenarnya itu. Makanya tadi kok Anda bisa keluar ada maka saya agak bingung tadi. Harusnya cuma ada 3 gini. Kalau tanpa replikasi loh ya. Kalau ada replikasi maka pakai yang bawah itu. Coba dicek minta coba di apa mungkin di apa di collab-nya aja dibenahi di situ nggak apa-apa tuh. Tapi kalau misalkan butuh waktu ya bisa juga saya tunda dulu nggak apa-apa. Mungkin bisa yang lainnya mungkin Anda tinggal benahi di situ aja. Punya tampilannya nanti tampilan apanya nih kalau tanpa replikasi, kalau yang pakai replikasi yang bawahnya itu. Oh iya Pak, saya cek Ya dulu nanti Pak. ya silakan dicek dulu ya. Oke silakan ganti siapa berikutnya berarti setelah Mita. Mungkin paling 1 kali lagi ini sudah setengah. Setelah Mita siapa? Dila atau Nuim Siapa? ya? Nomor urut berikutnya aja sesuai persensi aja. Maaf Pak, tapi saya belum Pak. Tadi Hmm? sebenarnya habis Mbak Asrul itu saya, tapi Oh iya saya benar telat Pak. joinnya Pak. Oh ya udah berarti sekarang Anda Seni. berarti Anda ke salib ya. Ya udah sekarang Maaf Mbak Anda udah. Seni. Ya udah. Iya nggak apa-apa. Tadi juga saya yang salah karena telat join. Oke ya udah. Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya untuk presentasi. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, baik. Untuk presentasi saya itu terkait dengan Latin Square Design itu adalah ini. Nah, rancangan busur sangkar Latin yang merupakan salah satu model rancangan lingkungan dalam perancangan percobaan. Rancangan ini berbentuk bujur sangkar sehingga disebut juga sebagai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, lalu untuk rancangan ini digunakan apabila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogenan tersebut diduga mengarah pada 2 arah sehingga pengelompokan perlakuannya berdasarkan 2 kriteria, yaitu pengelompokan ke arah baris dan ke arah kolom atau lajurnya. Lalu untuk istilah baris dan kolom dipakai untuk menyatakan bahwa kontrol lokal ditentukan oleh 2 kondisi berbeda yang dapat mempengaruhi hasil percobaan sehingga pengacakan perlu dilakukan secara kuadrat. Berbeda dengan rancangan acak kelompok yang hanya mengelompokkan berdasarkan 1 kriteria saja. Lalu untuk rancangan bujur sangkar Latin, setiap perlakuannya hanya 1 dalam setiap baris dan kolomnya, tidak boleh ada perlakuan yang sama pada baris dan kolom, yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Lalu untuk yang kelebihan dari bujur sangkar Latin ini, analisis ragam relatifnya sederhana. Lalu jika sifat heterogennya pada kedua arah terpenuhi, hasil lebih baik dibandingkan dengan rancangan acak lengkap dan kelompok lengkap. Lalu interpretasi hasil penelitian cukup mudah dan jika ada data yang hilang masih cukup mudah untuk diperhitungkan. Namun untuk kelemahan dari RBSL ini, sifat heterogennya kedua arah tidak terpenuhi, jadi hasil tidak lebih baik dibandingkan dengan kelompok acak lengkap dan rancangan acak lengkap. Pemakaiannya hanya terbatas, yaitu membutuhkan lahan percobaan yang luas untuk memenuhi banyaknya baris-baris kolom banyak dan kolom sama dengan banyaknya perlakuan. Nah, ini untuk struktur data rancangan RBSL-nya seperti ini. Ini untuk model linearnya. Untuk nilai YIC itu nilai pengamatan dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J. Lalu mu-nya itu nilai tengah populasi.
alfa sebagai pengaruh aditif dari baris ke-1 ke I, lalu untuk I pengaruh aditif dari perlakuan ke J, lalu beta K pengaruh aditif dari kelompok ke kolom ke K, lalu untuk error itu pengaruh galat percobaan dari perlakuan. Lalu untuk bentuk hipotesis yang diuji, H0-nya itu sama dengan T1 sama dengan T2, itu tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diambil. Lalu untuk H1-nya itu terdapat atau ada pengaruh perlakuan respon yang diamati. Untuk pengaruh barisnya, H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2, tidak ada pengaruh baris terhadap respon yang diamati. Lalu H1-nya terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Lalu untuk pengaruh kolom ini, H0 itu beta 1 sama dengan beta 2, tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Lalu H1-nya ada pengaruh terhadap respon yang diamati. Nah, ini untuk tabel analisis variansinya seperti ini untuk peralatan, baris, kolom, galat, dan juga totalnya. Untuk menentukan jumlah kuadrat baris dari atau JKP itu dengan sigma B kuadrat per T, dan bisa dilanjutkan untuk jumlah kuadrat kolomnya, ini untuk jumlah perlakuannya, lalu untuk jumlah kuadrat total dan faktor koreksinya. Nah, untuk kontekstualnya ini saya mengambil skripsi itu dari seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar COD atau chemical oxygen demand itu pada air sungai Kecamatan Bontomaranu melebihi kadar yang ditentukan berdasarkan metode RBSL ini. Lalu untuk faktor yang diambil ini 3 faktor yang memiliki indikasi menyebabkan pencemaran, yaitu untuk besi, nitrat, dan pH atau keasamannya. Nah, penelitian ini dilakukan pada 3 stasiun pengambilan sampel, masing-masing stasiun terdapat 3 titik pengambilan, yaitu dibedakan dengan kedalaman pengambilannya. Sampel air yang pertama ada di 20 cm, lalu 30 cm, dan 40 cm. Untuk menentukan matriks rancangannya seperti ini ada pengulangan 1, 2, 3 kali dengan sampel 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Lalu untuk lokasi pengambilannya ini diambil berdasarkan dekat area industri, persawahan, pertanian, dan juga pemukiman. Untuk tabel rancangan bujur sangkar latinnya seperti ini. Titik 1 diperoleh di stasiun 1 itu 182, titik 2-nya 226, dan titik 3-nya 323 di stasiun 1. Lalu untuk stasiun 2 bisa dilihat dari tabel di sini. Lalu untuk rancangan acaknya diambil di titik 1 untuk stasiun 1 ini di kelompok B, lalu untuk yang titik 1 di 226 itu yang C, lalu titik 1 stasiun 3-nya itu yang A, dan pengacakannya seperti ini, di mana A, B, C itu menunjukkan kedalamannya. Untuk A itu kedalaman 20 cm, untuk B itu di kedalaman 40 cm, dan untuk C-nya di kedalaman 30 cm. Nah, untuk analisis datanya saya menggunakan rumus dan diperoleh hasil yang sama seperti ini. Namun untuk di collab-nya perhitungannya beda, Pak. Jadi saya belum mencari tahu lagi. Anda ngitungnya pakai apa yang di sini, yang sama dengan itu? Pakai SPSS atau pakai apa? Ini manual, Pak, ngitungnya. Oh, manual. Pakai yang di tabel ini. Iya. Yang di tabel tadi, Pak, yang ini. Ada ngitung langsung pakai rumus yang di tabel. Di tabel itu. Iya, kayak di buku ya, Pak. Di buku itu malah sama, tapi pada setelah Anda nyoba pakai paketnya collab. Beda. Iya. Makanya nanti kadang karena di Bujang nanti kan ada yang ada blok yang bersarang, ada yang saya nggak tahu nanti paket yang dipakai mungkin berarti nggak pas itu. Beda ya. Dengan yang di buku ya, betul itu. Karena
istilahnya ada blok bersarang juga ada, saya nggak tahu kalau yang di teori yang di buku kan lebih sederhana itu. Nah, Iya, saya Pak. khawatirnya manggil yang di collab-nya itu yang malah beda itu. Nah, kayak tadi saya khawatir seperti yang tadi yang Mika juga kasusnya kemungkinan ke situ. Karena kadang waktu menggunakannya mungkin beda cara ngerunningnya itu loh. Men-setting bahwa saya akan pakai bujur sangkal yang masih yang lengkap ini kan. Karena ada yang istilahnya ada yang harus bersarang A bersarang ke B kayak gitu kan ada. Ya kan mungkin nanti berarti dicek yang ininya berarti collab-nya kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya Perintahnya cari apa lagi. yang apa untuk Nah, mungkin bisa ini aja coba di ChatGPT bahwa kalau Pusaka Latin package Python-nya apa misalnya di collab-nya itu. Mungkin dia kalau lebih ini nyaranin apa, tinggal Anda kan di copy, di running di situ mungkin sudah sama itu. Belum dicoba itu ya? Belum, Pak. Belum tanya. Belum, nanti dicoba gitu aja. Kadang lumayan itu ini. Jadi kadang dia lebih ini kasus yang banyak yang make, kemungkinan package-nya sudah dibuat itu. Karena kategori open source kan kadang tergantung itu package-nya yang buat kan itu. Beda kalau yang berbayar itu memang sengaja kan di-create package-nya karena mau dijual. Kalau ini kan memang hanya free kan, siapa aja boleh make. Ya oke, berarti sudah ini ya, nanti tinggal cek itu ya. Saat ininya kadang kalau dalam keadaan ada kayak gitu bisa coba tanya ChatGPT itu karena menyangkut paket-paket apa sih yang sudah dibuat di Anda pakai R ya tadi ya? R. Iya, Pak. Ya kalau R kan relatif pemakainya kan banyak banget itu. Kadang ada yang pernah saya dapat package-nya sama tapi package-nya namanya beda tapi isinya sama. Jadi ada orang yang create paket tapi diberi nama berbeda tapi rumus yang dipakai sama, jadi hasilnya sama. Ya oke, berarti semuanya sudah cukup ya? Iya, Pak. Ya oke, coba satu lagi siapa? Coba ini kayaknya masih ada, paling yang kerja terakhir sudah jam. Saya, Pak. Oke, silakan. Ini sudah kelihatan. Ya, bisa kelihatan, Pak, teman-teman. Dipilih yang paling bawah layoutnya. Layout pilih yang paling bawah. Nah, yang paling bawah aja. Nah, itu jadi ininya editornya nggak kelihatan. Oke, silakan sudah. Ini yang RCBD apa yang Latin Square, Pak? Ya mungkin kalau lagi tadi ada mau beda juga nggak apa-apa. Kalau tadi kan Latin Square udah keluar berapa kali kan tadi. Oh, oke, Pak. Mungkin ada Jadi memang mungkin nampilin beda nggak apa-apa biar ada variasi nggak. Kan kebetulan tadi kan RCBD. Latin Square semua. Iya. Ya kan. Oke, Pak. Jadi kemarin itu sebenarnya saya udah coba cari jurnal, tapi memang belum ketemu yang pas. Jadi saya mencoba untuk, kan Bapak bilang cari datanya, kemudian dianalisiskan menggunakan RCBD. Nah, terus saya mengambil saja dari exercise 4.1 kalau nggak salah. Terus saya coba buat seperti ini, Pak. Jadi, ya. Jadi di sini akan dijelaskan dulu secara garis besar tentang randomized complete block design. Jadi sedikit mengulangi lagi, model regresi dari rancangan acak kelompok lengkap atau biasa yang kita tahu bahwa RCBD ini biasanya digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel perlakuan dan juga variabel respon dengan mempertimbangkan efek kelompok sebagai faktor acak. Dan secara umum bisa diperhatikan di sini untuk model regresi dari RCBD adalah sebagai berikut, yang ini.
YIJ itu merupakan respon pada perlakuan ke I dan kelompok ke J, di mana mu-nya di sini adalah nilai rata-rata secara umum dari setiap data yang ada pada masing-masing sel. Kemudian tau I ini adalah efek perlakuan ke I. Beta J ini merupakan efek kelompok ke J atau faktor, dalam hal ini sebagai faktor acak. Kemudian EIJ ini adalah error atau residu. Nah, kemudian hipotesis dalam yang mau diteliti ini dalam hal perlakuannya, yaitu ada hipotesis 0 di sini, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau alfa, ini sama dengan 0, ini berarti bahwa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar perlakuan. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya H1, ini tau I tidak boleh sama dengan 0 ya, setidaknya ada yang tidak bernilai 0, artinya ada perbedaan efek pada beberapa perlakuan. Ya, minimal satu efek perlakuan itu tidak berbeda. Nah, secara keseluruhan pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan itu memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Jika hipotesis 0 ini ditolak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan. Nah, berikut ini adalah gambaran secara umum dari bentuk RCBD, di mana A adalah banyaknya perlakuan dan B adalah banyaknya blok atau kelompok yang ini. Jadi sebenarnya RCBD ini itu dikatakan lengkap asalkan setiap selnya itu terisi semua. Maksudnya setiap bloknya dan juga setiap barisnya itu harus full terisi. Maka dari itu dikatakan komplit atau lengkap. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil dari ini problem dari 4.1 yang ada di buku panduan kita. Di sini untuk problem 4.1 ini yaitu seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh dari 4 bahan kimia terhadap kekuatan tarik dari suatu jenis kain tertentu. Karena mungkin ada variasi dari satu sama lain dari kainnya, maka ahli kimia tersebut memutuskan untuk menggunakan randomized block design. Jadi di sini si peneliti telah memutuskan untuk menggunakan randomized block design. Kenapa? Karena agar supaya mengurangi variabilitas yang ada dan kain-kainnya itu dianggap sebagai blok. Nah, dia memilih 5 kain dan menerapkan semua 4 bahan kimia secara acak pada setiap kain. Jadi kita tahu di sini bahwa ada 5 kain dan juga 4 bahan kimia. Nah, kekuatan tarik yang dihasilkan itu ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menentukan atau menganalisis data dari kasus ini dengan menggunakan alfa 0,05. Artinya dalam menganalisis data nanti tingkat kepercayaannya berarti 95%. Dan kita diminta untuk membuat kesimpulan yang sesuai. Jadi berdasarkan masalah ini, si peneliti ingin menguji pengaruh, apakah ada pengaruh 4 bahan kimia itu terhadap kekuatan daya tarik. Berarti nanti kesimpulannya apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak, itu kita lihat nanti di analisisnya. Nah, jadi diulang lagi untuk tujuannya adalah menguji pengaruh dari 4 bahan kimia itu terhadap kekuatan tarik dari suatu jenis kain tertentu. Nah, ini tabel 1 ini merupakan data yang sudah diberikan pada soal. Kalau kita perhatikan yang ini, di sini ada 5 blok kain ini sebagai bloknya, dan di sini ada perlakuan. Perlakuan di sini adalah ada 4 jenis bahan kimia.
Jadi hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan signifikan dari keempat jenis bahan kimia. Kemudian hipotesis alternatifnya ada atau terdapat perbedaan signifikan dari keempat jenis bahan kimia. Nah, langkah pertama untuk menganalisis data menggunakan FCBD ini, pertama kita harus menentukan nilai rata-rata dari data keseluruhan. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan itu dalam beberapa proses perhitungan untuk mendapatkan atau menganalisis dalam tabel ANOVA ini. Makanya kita harus cari dulu nilai rata-rata, kemudian nanti deviasi standarnya seperti apa datanya itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Jadi langkah pertama ini kalau kita perhatikan di sini ada kain pertama, kain 2, kain ketiga, dan kain keempat sampai kain kelima. Dan di sini ada 4 baris yang berisi jenis bahan kimia. Dan untuk menghitung rata-rata seperti kita tahu kita menjumlahkan saja semua data yang ada pada masing-masing sel yang ini. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data di sini ada, kalau kita lihat kainnya ada 5, bahan kimianya ada 4, berarti ada 20 data. Jadi kita totalkan semuanya, kemudian kita bahagi dengan 20 berarti. Atau dengan cara lain, kita bisa jumlahkan ini, yang baris pertama ini, kemudian kita bahagi 5, kita peroleh rata-ratanya di sini 70,6, semuanya dibuat seperti itu. Kemudian cara yang lain juga untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa jumlahkan dari setiap kolom-kolomnya itu, kemudian kita cari nilai rata-rata, kemudian kita tinggal jumlahkan. Dan nanti kita ketemunya 71,75. Nah, itu saya menggunakan ini Excel untuk proses perhitungan karena cukup banyak. Saya coba juga dengan menggunakan Colab, tapi saya lebih memang nyamannya pakai Excel aja. Jadi yang ini tinggal kita blocking semuanya, kemudian jadi formulanya ini average. Dan kita blocking, nanti keluarnya hasilnya ini. Nah, selanjutnya, setelah itu kita tentukan pengaruh perlakuan dari masing-masing bahan kimianya. Bahan kimia yang di sini kan ada 4 ya. Nah, untuk menentukan itu kita masing-masing barisnya itu kan bahan kimia di baris ya. Jadi masing-masing bahan kimianya yang ini kita kurangi dengan nilai rata-ratanya pada masing-masing barisnya ini kita kurangi dengan rata-rata secara keseluruhan, dan nanti kita akan peroleh seperti ini, negatif 1,15 dan seterusnya sampai 0,85. Nah, kemudian untuk menentukan sum of square for treatments, jadi di sini kita peroleh menggunakan formula yang sesuai dengan buku panduan. Nanti kita gunakan formula yang ini, kemudian kita bisa tuliskan di sini. Nah, jadi ini kan YI titik bar itu kan merupakan yang baris-barisnya itu kan. Kemudian kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, nanti kita ketemunya yang ini. Nah, kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan yang ini, karena di sini sigma, jadi kita jumlahkan. Jadi setelah kita kuadratkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya kita peroleh seperti ini. Dan karena jumlah kuadrat perlakuannya atau sum of square for treatment-nya ini dijumlahkan semua berdasarkan formula, sehingga yang kolom yang paling ujung ini tinggal kita jumlahkan. Nah, proses perhitungannya itu sama, saya menggunakan Excel di sini, jadi bisa kita peroleh. Jadi kita cari dulu yang ini kan tadi kita kurangi dengan, misalkan yang ini negatif 1,15 itu diperoleh dari
H3 kurang H7. H3 berarti yang ini kita kurangi dengan yang ini. Kemudian yang ini juga sama, berarti yang ini dikurangi dengan yang ini. Kita dapatkan untuk semua selnya. Kemudian masing-masingnya ini kalau kita kuadratkan hasilnya ini. Kemudian karena kita mau cari sigmanya, jadi kita jumlahkan kuadratnya. Jadi ini dikali saja dengan berapa banyak yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kali 5 mengikuti formula yang ada. Makanya di sini dikali B. Sehingga kita dapatkan JKP-nya atau SS treatment-nya itu sama dengan 12,95. Nah, begitu juga untuk menentukan pengaruh bloknya dari masing-masing kain. Berarti yang kita perhatikan sekarang untuk yang kolom-kolomnya, berarti kita cari dulu masing-masingnya itu dengan cara setiap rata-rata dari kainnya itu pada masing-masing kolom kita kurangi dengan rata-rata total yaitu 71,75 sehingga kita nanti ketemunya yang ini. Nah, prosesnya ini saya juga sama tadi menggunakan yang ini, proses perhitungannya, kemudian nanti dicari dikuadratkan karena kita jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat kelompok, jadi kita kuadratkan, kemudian nanti kita tinggal jumlahkan. Nah, ini dikali dengan mana tadi? Kemudian nanti kita ketemunya yang ini 157. Dan selanjutnya kita tentukan pengaruh galat atau errornya. Nah, pengaruh galat atau errornya ini kita nilai-nilai ini pada masing-masing sel itu kita peroleh dengan menggunakan formula yang ini. Dengan menggunakan formula yang ini kita peroleh jadi dia dari Excel ini. Jadi misalkan di sini untuk sel pertama, kain pertama, bahan kimia pertama yang ini, kita kurangi dengan yang ini, kita kurangi dengan yang ini, kemudian kita tambah dengan yang ini. Nah, nanti ketemunya hasilnya yang ini. Nah, setelah itu kita tinggal kuadratkan. Semuanya dibuat seperti itu. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Dan semuanya dijumlahkan lagi untuk mendapatkan SSN-nya atau jumlah kuadrat dari galatnya. Seperti ini. Jadi kita peroleh JKG-nya atau SSN-nya 21,8. Nah, selanjutnya semua yang kita sudah peroleh tadi kita tinggal masukkan ke dalam tabel ANOVA berdasarkan yang ada di sini, kita tinggal menyesuaikan dan kita tinggal masukkan saja apa yang sudah kita peroleh di atas tadi, yang ini. Nah, kemudian ini degree of freedom, derajat bebasnya itu ini 3 diperoleh dari perlakuannya itu kan tadi ada 4 ya, yaitu ada 4 jenis bahan kimia, berarti 4 kurang 1, 3. Kemudian kelompoknya itu kainnya itu kan ada 5, berarti 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, galat atau errornya itu tinggal kita kalikan ini dikali ini, dapatnya ini. Kemudian totalnya berarti tinggal kita jumlahkan. Nah, yang ini kita tinggal mean of square ini kita tinggal cari dengan cara JKP dibagi dengan derajat bebasnya yaitu 3. Nah, semua yang di sini itu diperoleh dengan cara ini. Saya menggunakan lagi ya Excel di sini. Nah, setelah itu nanti kita mendapatkan yang F hitungnya di sini yaitu KTP dibahagi dengan KTG. Kita peroleh ini 2,37 sekian. Dan kita ingat bahwa tujuan kita adalah melihat apakah ada pengaruh signifikan atau tidak dari perlakuan. Nah, jika F hitungnya itu lebih dari F tabel atau kritisnya itu, maka berarti ada perbedaan, ada pengaruh signifikan. Tetapi jika tidak, berarti berlaku sebaliknya.
Nah, kalau kita lihat di soal tadi kan di atas sudah diberikan bahwa alfa yang digunakan 0,05. Jadi tinggal kita masukkan di sini kan berarti F 0,05, derajat bebas untuk perlakuan 3. Jadi ini DF satunya yang ini, kemudian DF untuk yang galatnya itu 12, sehingga dengan melihat dari tabel F kita peroleh 3,49 untuk yang F nilai kritisnya bisa dilihat di sini. Jadi kan numeratornya itu kan yang perlakuan itu kan 3. Yang ini 3. Kemudian denominatornya itu yang tadi 12, dan harus diperhatikan juga karena di sini alfa juga sudah diberikan 0,05, jadi kita gunakan yang ini. Sehingga ini 3,49 itu menjadi nilai kritis dari F. Sehingga kalau kita perhatikan ternyata F itu yang kita peroleh di sini itu lebih kecil dari F tabel yang kita peroleh, sehingga di sini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari keempat bahan kimia terhadap kekuatan tarik dari suatu jenis kain tertentu. Nah, di sini saya menambahkan ini karena saya mengikuti contoh yang ada. Karena kalau di sini kan perbedaan dari dua tabel ini adalah kalau di sini tuh kelompoknya masih masuk, sedangkan yang di sini sudah tidak masuk. Dan untuk yang galatnya itu merupakan selisih dari total dengan perlakuan, sehingga yang lainnya juga tinggal mengikuti saja. Gitu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin kalau Anda sudah nyoba Google Sheet belum, yang jadi dia kan tinggal kasih linknya aja diharapkan kan sudah masuk ke sana. Dibanding kalau Excel di Google Drive itu. Google Sheet itu loh. Google Sheet kan bisa untuk tadi tinggal dipindahin ke Google Sheet sudah jadi. Google Sheet kan kayak Excel versinya Google. Kalau Excel kan punyanya Microsoft kan itu. Iya. Nah, ya, kalau Excel versinya Google namanya Google Sheet itu yang sering saya pakai untuk nilai itu kan saya ya bisa untuk hitung-hitung kayak tadi kalau Anda misalnya. Tapi kalau Anda bisa program yang ini yang pakai Colab itu kalau datanya diganti dengan cepat langsung kan, tinggal ganti data sudah selesai gitu loh, nggak secapek kalau kita pakai kan harus kalau kolomnya jadi bertambah atau barisnya bertambah kan harus ngubah ini lagi kan itu masing-masing tapi kalau pakai program sendiri aja tadi kan, kalau misalnya yang sum kan bisa pakai for segini sampai sini, yang indeks yang mana tadi, jumlahin yang kolom, jumlahin yang baris untuk dapat tadi mau dapat CKG, mau dapat CKT-nya misalnya kayak gitu. Coba ya nanti, karena kalau pakai kayak tadi kalau dirubah-rubah datanya itu lumayan repot. Tapi memang menyesuaikan tinggal di datanya, tapi kan harus menyesuaikan ke yang lainnya. Nah, kalau pakai bahasa pemrograman keuntungannya di situ. Anda ganti data atau semua sudah dibikin misalnya for-nya 1 sampai P untuk perlakuannya, untuk blok 1 sampai B1 sampai A misalnya, blok 2 1 sampai B. Kan tinggal datanya berubah apapun sudah ini kan langsung. Coba ya nanti mulai latihan memprogram dari rumus di buku dipindah ke program pakai R nggak masalah gitu di ini kan. Kalau misalnya memang package-nya nggak ada. Karena nanti kalau pas di ujiannya kan saya beri waktunya hanya 2 jam. Jadi Anda harus mengatur sedemikian rupa supaya nanti saya beri berapa kasus. Mungkin bisa juga data kan saya ambil kayak tadi kan dari suatu jurnal atau paper itu. Anda kan pertama mindah itu dulu. Dan kalau Anda sudah pernah bikin, kan tinggal pindah kan langsung selesai. Nah, tinggal jawab pertanyaan yang saya minta kan, A, B, C, nanyakan apa, jawablah pakai hitungan yang mana gitu. Iya. Jadi intinya itu ya nanti karena kemungkinan ujiannya akan saya buat tetap kayak biasa, saya ini kan desain 2 jam. Nanti kalau itu setelah itu yang 24 jam gitu. Tapi kan nanti untuk sumber datanya kan nanti akan cari bisa juga ada yang berupa data diambilkan dari suatu riset atau dari sumber di mana untuk
kan otomatis pindah lah. Kalau harus pindah di copy ditaruh di ya minimal yang Google Sheet itu kan sudah sama-sama di kalau tinggal linknya kan dikasihkan di ujian sudah. Maka tapi tetap harus dijawab semua pertanyaan yang saya bangun itu kan dari hasil analisisnya itu. Iya, Ya, baik oke, Pak. saya kira sudah Terima waktunya kasih sudah Pak. ada jam. Ya oke, ya makasih juga sudah jam 4 walaupun kurang 8 tapi nggak apa-apa lah udah. Mungkin minggu depan kembali ke jadwal semua di hari Selasa jadi bisa offline lagi lah karena kemarin sudah terlanjur menschedulkan pagi sampai nanti malam online mah tiba-tiba harus pindah yang Selasa ke Kamis ya dapatnya online. Ya oke, terima kasih saya kira saya tutup untuk hari ini. Terima kasih berarti sudah berlanjut tugasnya yang tadi ya yang faktorial ya. Mau dicoba itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih saya tutup ya. Iya, terima kasih Pak. Ya.